atmosfer panas dan semangat membara menyelimuti Stadion Gelora Bung Karno. Tanggal 5 besok, Indonesia akan menjamu China dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pertandingan ini bukan sekadar duel antar negara Asia. Ini adalah laga yang mencuri perhatian dunia. Bukan tanpa alasan. Pertandingan ini akan disiarkan oleh 160 negara dari berbagai penjuru dunia. Fakta yang mengejutkan mengingat ini hanya pertandingan kualifikasi. Tapi begitulah adanya, hak siarnya diperebutkan oleh berbagai media global. Indonesia kini benar-benar menjadi pusat perhatian sepak bola Asia, bahkan dunia. Timnas Garuda menjelma menjadi magnet baru. Dari kekuatan media, supporter, atmosfer stadion, hingga performa yang makin stabil, Indonesia tak hanya tampil sebagai peserta, tapi juga pembentuk cerita besar di kancah internasional. Bahkan, banyak warga negara asing yang tertarik untuk menyaksikan langsung laga ini di Jakarta, tak terkecuali dari Malaysia. Namun, kondisi ini rupanya menimbulkan pro dan kontra di negeri jiran. Di tengah euforia fans sepak bola Malaysia yang ingin ikut merasakan kemeriahan di GBK, pihak FM, Federasi Sepak Bola Malaysia, justru mengimbau warganya untuk tidak ikut-ikutan FOMO. Dalam sebuah wawancara, FAM menyarankan agar masyarakat Malaysia menyimpan uang mereka dan mengalokasikannya untuk mendukung timnas Malaysia di pertandingan bulan depan. Kami memahami antusiasme masyarakat terhadap laga besar ini, namun kami berharap dukungan masyarakat juga bisa diarahkan ke tim nasional kami sendiri, ujar salah satu perwakilan FAM. Namun, seruan FAM tampaknya tidak cukup kuat menahan arus. Banyak fans dari Malaysia yang tetap ingin menyaksikan pertandingan Indonesia versus China, baik secara langsung maupun melalui siaran TV. Salah seorang fans asal Malaysia bahkan memberikan pernyataan, "Saya ingin lihat langsung atmosfer GBK. Ini bukan hanya pertandingan bola, ini pertunjukan sepak bola Asia." Indonesia sudah berada di level yang berbeda. Yang membuat laga ini semakin unik dan penuh magnet adalah waktunya yang bertepatan dengan malam takbir Idul Adha. Suasana religius, lantunan takbir di sekitar Jakarta, dan semangat kebersamaan yang khas membuat pertandingan ini bukan hanya jadi tontonan sepak bola biasa. Banyak penonton asing mengaku tertarik bukan hanya karena laganya, tapi juga karena ingin merasakan nuansa budaya Indonesia di momen istimewa. Tak salah jika banyak yang menyebut laga Indonesia versus Cina ini adalah lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah panggung global, di mana Garuda kembali terbang tinggi. Dan mungkin, ini adalah momen penting yang akan dikenang, tidak hanya oleh publik Indonesia, tetapi juga oleh para penikmat sepak bola dunia. Di sisi lain, para netizen Malaysia yang tidak suka dengan Indonesia mengomentari kabar tersebut dengan mengatakan, "Setiap kali ada berita soal bola, pasti Indonesia yang paling ribut." Teman-teman di sini juga sudah mulai bosan. 160 negara siar? Apa manfaatnya kalau ranking FIFA masih jauh? Nggak dipungkiri kalian sedang naik, tapi cara kalian merayakan seperti langsung lolos Piala Dunia. Santai aja lah. Malaysia waktu masuk final Piala AFF juga nggak lebay kayak gini. Kita santai, fokus bola. Nggak semua harus viral. Tapi ya biasa, netizen kalian memang suka yang heboh. Saya lihat berita tentang Indonesia melawan Cina, luar biasa sekali judulnya. Diperebutkan 160 negara, laga dunia, magnet Asia Tenggara. Ayolah, banyak itu mungkin otomatis karena hak siar Asia, bukan karena semua negara benar-benar ingin menonton timnas kalian. Tapi ya gitu, media kalian suka putar cerita biar kelihatan hebat. Di Malaysia, kami lebih realistis. Kami dukung Harimau Malaya bukan karena ingin viral, tapi karena cinta sepak bola itu memang dalam hati. Bukan iri, tapi jujur saja agak berlebihan juga sih lihat sambutan media Indonesia. Baru kualifikasi Piala Dunia, bukan final. Sudah kayak mau rayakan hari kemerdekaan. GBK penuh? Wajar, rakyat kalian banyak. Tapi jangan terlalu percaya diri. Banyak negara nonton bukan karena minat, tapi karena siaran regional. Malaysia kalau main, walaupun nggak 160 negara, tetap punya aura. Kami nggak kejar sensasi,
kami kejar prestasi jangka panjang. Dan yang penting, kami nggak lupa diri begitu naik dikit. Setiap kali Indonesia dapat sorotan sedikit, pasti langsung jadi berita besar. Saya lihat seperti terlalu lebay. Padahal ini baru lawan Cina, bukan Brazil atau Argentina. Tapi netizen Indo gaya bicaranya seperti sudah juara dunia. Malaysia dulu juga pernah populer, tapi nggak sampai kayak gini. Dan kalau media luar beli hak siar, belum tentu karena minat. Bisa jadi cuman karena perlu isi slot siaran. Tapi ya baguslah kalau kalian senang. Cuman jangan lupa, naik itu mudah, mempertahankan itu yang susah. Saya ketawa juga baca FAM sampai harus pujuk rakyat sendiri supaya jangan FOMO nonton laga Indonesia. Terus terang, saya juga penasaran sih, apa hebatnya sampai 160 negara siar. Tapi saya nonton bukan karena dukung, tapi karena penasaran apakah benar sehebat itu timnas yang kalian banggakan. Malaysia kalau main, kita nggak perlu pujian berlebihan. Kita punya kelas tersendiri. Kalian juga belum ketemu tim-tim top Asia. Jangan karena menang pertandingan kemarin langsung merasa jadi raja Asia. Benar sih, hype kalian kadang buat orang luar bingung. Malam takbiran aja kalian main bola, lalu jadi headline internasional. Kalau Malaysia yang buat, pasti sudah dicaci. Tapi Indonesia beda. Segala sesuatu jadi nasionalisme. Semua hal harus jadi momen bersejarah. Malaysia santai aja, kita nggak perlu drama malam hari untuk tarik penonton. Kalau fans Indo beli tiket sampai luar negeri pun, itu karena marketing kalian kuat, bukan semata-mata sepak bolanya. Coba fokus ke permainannya, jangan cuma cerita pinggirannya. Satu hal yang saya perhatikan, kalau Indonesia sedikit naik, langsung Malaysia jadi bahan bandingan. Seolah-olah kalian nggak bisa sukses tanpa sebut nama tetangga. Netizen kalian juga senangnya nyindir, tapi kami nggak terlalu peduli. Malaysia sedang bangun generasi baru, nggak perlu bergantung pada sensasi luar. Kami tahu posisi kami. Kalau GBK penuh, kami ucapkan selamat. Tapi jangan sampai merasa dunia tunduk. Kualifikasi satu laga belum tentu lolos Piala Dunia. Kita lihat nanti, kalau ketemu Jepang, apa hype itu masih ada?